Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syafiuddin. Kali ini saya akan membuat video review dan tutorial Zoyi ZT703S, tepatnya pada bahasan multimeter yang kedua ya, atau part selanjutnya ya dari bahasan multimeter sebelumnya. Kita akan langsung ke poin yang sebelumnya ya. Yang terakhir saya itu di sini bakasannya sedang di bakasan pengukuran tegangan AC atau DC. Mungkin saya jelaskan lagi ya. Ya, untuk pertama-tama kita harus masukkan ke probe terminal COM dan probe merah ke terminal VOZ. VOHZ. Ya, ini masukkan ke sini ini ya. Tapi ini jangan langsung disambung ke beban. Ini kita lepaskan dulu. Jangan langsung disambung ke beban karena takutnya ini bisa rusak ya. Jadi sambungkan kabelnya ini saja, baru ini kita lepas dulu. Kemudian tekan F1 sekali lagi, F1 untuk masuk ke pengukuran tegangan skala volt. Jadi kita tekan F1 sekali, kemudian masuk tegangan ya, masuk ke pengukuran tegangan ya. Nah, jika pengukuran tegangan kalian AC, maka tekan F1 sekali lagi. Kemudian jika tegangannya itu tidak sampai 250 mV, tekan F4 ya. Jadi setelah F1 kemudian F4. Kemudian jika tegangannya tidak sampai 200 mV AC, tekan F4 sekali lagi. Ya, itu pengukurannya ya. Cara pengukuran tegangannya ya. Nah, setelah di menunya sudah oke, kemudian baru kita tancapkan ke beban yang ingin kita ukur tegangannya. Ini rangkaiannya di paralel ya dengan beban ya, karena kalau tegangan itu cara pengukurannya di paralel. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini adalah catatannya ya. Tegangan yang diukur tidak melebihi nilai uji maksimum yang ditetapkan, karena dapat merusak instrumen dan menimbulkan risiko terhadap keselamatan pribadi. Saat pengukuran sirkuit tegangan tinggi, sangat penting untuk menghindari kontak langsung dengan tegangan tinggi. Jadi kalian ini kalau pengukuran pastikan ringnya dulu sudah sesuai. Jika tidak, alat ini dapat rusak. Kemudian saat memasukkan ke beban bertegangan ini, kalian sangat harus menghindari kontak langsung dengan kabelnya ya, karena dapat mengakibatkan kalian tersengat. Oke, kita akan lanjut ke pengukuran arus DC. Seperti biasa kita masukkan probe-nya dulu, namun ini jangan disambung dulu ya. Ini jangan disambung dulu. Masukkan ke probe-nya saja, yang merah di sini, kemudian yang hitam di sini. Ini sebenarnya bisa di sini atau di sini ya, tergantung kaliannya. Kalau ini kebetulan miliampere. Kalau kalian arusnya sampai besar sampai maksimal 10 ampere, maka kalian harus di sini. Kalau satuannya miliampere, kalian bisa ukur di sini. Kemudian setelah dimasukkan ke probe-nya ya, kemudian tekan F3 untuk pengukuran arus maksimal 10A. Jika pengukurannya dalam satuan mA, maka tekan F4. Jadi pengukuran arus kita harus menekan F3 ya. Untuk pengukuran arus kita harus menekan F3. Nah, jika pengukurannya dalam satuan miliampere, maka kalian harus tekan lagi F4. Ya, itu ya caranya ya. Kita akan lanjut ke pengukuran AC. Nah, ini catatannya. Arus yang diukur tidak boleh melebihi nilai uji maksimum yang ditetapkan untuk menghindari kerusakan instrumen dan membahayakan keselamatan pribadi. Jika besarnya arus yang diukur tidak diketahui, lakukan uji pendahuluan pada terminal A.
Jadi kalian jika arusnya tidak diketahui, maka kalian bisa menggunakan yang ini dulu, karena ini kan lumayan besar ya. Lalu pilih part uji dan rentang berdasarkan nilai yang ditampilkan. Kalau dirasa tampilannya terlalu kecil arusnya, kalian bisa langsung ke sini. Kalau tampilannya besar, maka kalian harus di sini saja. Dilarang keras menerapkan tegangan pada mode ini. Jadi ini kan di seri ya. Dilarang keras menerapkan tegangan dalam mode ini. Jadi ini kan di seri ya. Kalau di seri ini tegangannya sebenarnya hampir 0. Nah, ini kalian dilarang keras memparalelkan ini ke beban ya, portnya ya, karena bisa merusak alat ini. Karena kalau di paralel itu sama dengan menerapkan tegangan. Kalau di seri itu hampir tidak menerapkan tegangan ya, karena tegangan hampir 0 kalau di seri. Oke, kita akan lanjut pengukuran hambatan. Nah, kalau pengukuran hambatan kita tinggal seperti ini. Nah, kita paralel dengan beban. Kemudian yang merah, yang hitam kita taruh di sini, dan yang merah kita taruh di sini. Kemudian tekan F2 untuk masuk ke mode hambatan. Jadi F2 untuk masuk ke mode hambatan. Ini catatannya ya, sebelum mengukur resistansi, pastikan semua sumber daya sirkuit yang diuji dimatikan dan semua kapasitor dikosongkan. Dilarang keras menerapkan tegangan dalam rentang ini, dalam ring ini. Ya, maksudnya ini ya, kalau dilakukan pengukuran hambatan, kalian harus melepasnya dari semua sambungan ya, baik itu sambungan yang ada kapasitor atau dari sambungan dari sumber listriknya. Kemudian kita akan melakukan pengukuran continuity. Dilarang keras menerapkan tegangan dalam mode pengukuran continuity dan dioda. Jadi tidak boleh menerapkan tegangan ya, seperti yang dahulu ya. Jadi kita harus seperti ini rangkaiannya. Nah, ini seperti biasa, COM dan di sini. Kemudian tekan F2 lagi untuk ke mode hambatan. Maksudnya tekan F2 untuk mode kehambatan, kemudian tekan F2 lagi untuk masuk ke mode continuity. Jadi F2-nya itu kita tekan 2 kali ya. Kita akan lanjut lagi ke pengukuran dioda. Ini seperti biasa, jangan menerapkan tegangan. Kemudian yang ini probe-nya kita taruh di sini seperti biasa. Kemudian tekan F2 untuk masuk ke mode hambatan. Tekan F2 lagi untuk masuk ke mode continuity. Kemudian tekan F2 lagi untuk masuk ke mode dioda. Jadi kita tekan F3-nya itu 3 kali ya, kalau di mode pengukuran dioda. Kemudian kita akan melanjut ke pengukuran kapasitansi. Seperti biasa, terminalnya di sini. Kemudian tekan F2 untuk masuk ke mode hambatan, tekan F2 lagi untuk continuity, F2 untuk ke mode dioda, dan F2 lagi untuk ke mode kapasitansi. Jadi kita tekan F2-nya 4 kali ya. Nah, ini catatannya untuk ke mode kapasitor. Sebelum mengukur kapasitor, pastikan kapasitor telah diputus dari rangkaian dan sudah di-discharge. Jadi pastikan sudah diputus dari rangkaian listriknya ya. Kemudian ini juga harus di-discharge karena kemungkinan di sini masih ada tegangan kalau masih berasal dari rangkaian. Oke, kali ini saya akan membahas fungsi tambahan pada mode multimeter. Untuk mengakses menu tambahan, kita harus menekan tombol menu. Nah, kalau kita tekan F1, maka akan kita berpindah antara bahasa Cina dan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Kemudian tekan F2. Kalau kita tekan F2, kita akan memilih waktu auto off. Waktu auto off itu tersedia antara waktu 1 menit, 10 menit, 30 menit, 60 menit, 120 menit, atau tidak tersedia
mati sama sekali. Kemudian yang F3 itu untuk merubah tingkat kecerahan. Nilai yang tersedia untuk tingkat kecerahan adalah 30, 50, 80 atau 100%. Nah, kemudian untuk yang 4 ini sebenarnya untuk serial port ya. Cuma ini saya masih belum paham. Jadi saya garis merah saja, saya tidak bisa menjelaskan yang bagian ini karena masih tidak paham. Kemudian saya akan lanjut ke perawatan dan perbaikan. Kecuali untuk penggantian baterai dan sikring, jangan mencoba memperbaiki produk ini atau mengubah sirkuit kecuali Anda memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk merubahnya dan juga untuk mengkalibrasinya, pengujian kinerja dan pemeliharaan yang sesuai. Kalau sekedar penggantian baterai dan sikring, ini orang umum dapat melakukannya. Kalau untuk perbaikan yang lainnya mungkin akan susah jika tidak memiliki pemahaman yang baik tentang elektronika. Jadi ada baiknya kalian tidak usah merubah-rubah yang ini kalau kalian tidak memiliki pemahaman yang baik. Kalau sekedar baterai dan sikring itu kita bisa rubah sendiri meskipun kita tidak begitu paham tentang rangkaian elektronika. Kemudian membersihkan alat. Gunakan kain lap dan deterjen ringan untuk membersihkan casing. Jangan gunakan pembersih yang bersifat korosif atau bersifat pelarut. Debu atau kelembapan pada part penguji dapat mempengaruhi keakuratan pembaca. Sebelum membersihkan produk, singkirkan semua sinyal masukan. Oke, kita akan lanjut. Pengecasan baterai. Saat ikon di sudut kanan atas layar ditampilkan, pengisian baterai cepat diperlukan. Ikuti langkah berikut. Hubungkan satu kabel data Type-C ke adaptor keluaran 5V untuk pengisian daya. Hubungkan kabel data Type-C ke port USB komputer untuk pengisian daya. Jadi ini bisa dilakukan ke adaptor atau bisa dilakukan ke komputer. Saat pengisian daya, layar akan menampilkan simbol petir ya. Saat terisi penuh, layar akan menampilkan simbol juga. Selama proses pengisian daya instrumen, lampu merah internal pada tombol daya akan menyala. Saat baterai terisi penuh, lampu akan padam. Jadi indikator penuhnya itu lampu merah akan padam. Juga ada tulisan 100% kalau penuh ya. Nah, kapasitas baterai untuk waktu lama. Jika tidak digunakan dalam waktu yang lama, misalnya lebih dari 6 bulan, baterai harus dikosongkan sampai 50-70% dan disimpan di lingkungan yang sejuk dan kering. Jika baterai lithium menunjukkan tanda-tanda berkarat, kebocoran dan pembengkakan dan lain-lain, baterai harus dilepas dan dibuang karena dapat merusak instrumennya. Kemudian saat penggantian baterai lithium pada instrumen dapat diisi ulang berkali-kali tetapi merupakan barang habis pakai. Jika Anda melihat pengurangan siaga signifikan, gantilah dengan model lithium 18650 yang sama. Lihat langkah-langkah penggantian sikring untuk mengetahui metode penggantian. Catatan: saat memasang baterai, perhatikan polaritas yang benar. Jadi jangan kebalik ya baterainya yang min plusnya karena dapat merusak. Kemudian pastikan baterai lithiumnya yang merek ini ya, yang tipe ini ya. Oke, saya akan lanjut ke bakasan penggantian fuse. Jika sikring putus dan tidak berfungsi dengan baik, ikuti langkah berikut. Sebelum mengganti sikring, pastikan kabel uji dan matikan instrumen. Buka keempat skrup yang menahan penutup belakang dan lepaskan sikring lama dan ganti dengan sikring yang baru. Pasang kembali penutup belakang dan kencangkan. Oke ya, mungkin itu saja video singkat yang bisa saya
jelaskan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah-salah penulisan. Jangan lupa subscribe dan like agar saya lebih semangat dalam membuat video-video selanjutnya.